Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Jahil yang dikenal licik dan jahat tidak pernah kapok berurusan dengan Abu Nawas. Bahkan ia terkadang menipu warga demi keuntungan materi. Suatu ketika ia membuka warung untuk berdagang tepung gandum, dan nasib berpihak kepadanya. Dalam waktu seminggu usaha dagangnya laku keras. Setiap hari warungnya tidak pernah sepi pembeli. Hal itu karena tepung gandum dagangannya berkualitas bagus, dan Abu Jahil menjualnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan warung yang lain. Suatu hari seorang wanita tua dari pelosok desa datang ke warung Abu Jahil. "Tuan, maukah tepung gandum tuan saya tukar dengan buah kurma yang saya bawa ini? Seharian keluarga kami belum makan tuan," kata wanita tua itu memohon. Abu Jahil awalnya ragu, tetapi ketika melihat buah kurmanya tampak lezat, ia pun tertarik. "Boleh saja, tapi aku ingin memastikan dulu apakah kurmanya enak atau tidak," jawab Abu Jahil. Dan setelah mencicipinya, Abu Jahil merasa ketagihan. "Dari mana kamu dapatkan kurma ini?" tanya Abu Jahil. "Dari kebun saya sendiri tuan," jawab wanita tua itu. "Jadi kamu petani kurma?" tanya Abu Jahil memastikan. "Benar tuan, di belakang rumah saya ada sedikit tanah kosong, jadi saya menanam pohon kurma. Dan alhamdulillah sekarang mulai panen tuan," jawab wanita itu. Abu Jahil pun berpikir sejenak. "Baiklah, aku beri kamu 1 kilo tepung gandum, tapi kamu harus memberiku semua kurma yang kamu bawa. Apa kamu setuju?" tanya Abu Jahil. "Oh iya tuan, saya setuju," jawab wanita itu dengan senang hati. Wanita tua itu pun memberikan karung berisi buah kurma, dan Abu Jahil memberikan 1 kilo tepung gandum kepadanya. Ketika wanita tua itu hendak pergi, Abu Jahil bertanya, "Apakah di rumahmu buah kurmanya masih banyak?" "Masih tuan, kebetulan masih ada 3 pohon yang belum saya panen," jawab wanita tua itu. Abu Jahil pun segera memberi tawaran, "Besok kembalilah ke sini dan jual kurmamu kepadaku." Dengan penuh kebahagiaan, wanita itu pun berjanji akan kembali ke warung Abu Jahil. Dan keesokan harinya, wanita itu kembali dengan membawa 20 bungkus buah kurma. "Ini tuan, buah kurmanya. Setiap bungkusnya berisi 1 kilo tuan," kata wanita itu. Namun dengan kelicikannya, Abu Jahil menawar dengan harga semurah mungkin. Setelah itu ia menjualnya kembali dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, buah kurma dagangannya ludes terjual. "Kalau gini caranya aku bisa kaya raya," pikir Abu Jahil dengan kegirangan. Pada hari berikutnya, wanita itu kembali membawa kurma lagi. Namun setelah wanita itu pergi, Abu Jahil iseng menimbang kurma yang baru diterimanya. Betapa kagetnya dia, karena ternyata 1 bungkus buah kurma tersebut beratnya tidak sampai 1 kilo. Isinya hanya 900 gram. "Wah, kurang ajar, wanita itu telah menipuku," geram Abu Jahil. Dalam kekesalannya muncul pikiran jahat di benaknya. "Akan aku adukan kepada Tuan Hakim," pikirnya. Segera Abu Jahil pun pergi ke rumah Tuan Hakim untuk melaporkan kecurangan wanita tua itu. Setibanya di sana ia pun melapor, "Tuan Hakim, wanita tua itu telah melakukan penipuan tuan." Tuan Hakim yang tahu reputasi wanita itu sebagai ahli ibadah sedikit ragu. "Yakin Abu Jahil? Setahu saya wanita itu terkenal jujur." Abu Jahil pun menunjukkan 5 bungkus kurma sebagai bukti kecurangannya. Ia juga menimbang 1 persatu buah kurma yang sudah terbungkus rapat dan beratnya memang tidak sampai 1 kilo. Tuan Hakim pun terkejut. "Wah, tidak kusangka wanita sebaik itu bisa berbuat curang," gumamnya. Tuan Hakim kemudian mengutus beberapa bawahannya untuk menjemput wanita tua tersebut. Setibanya di rumah wanita tua itu, mereka mendapati wanita itu ketakutan. "Ampun tuan, kenapa saya dibawa ke pengadilan? Apa salah saya?" tanyanya gemetaran. Salah satu utusan berkata, "Sudah ibu, ikut kami saja, nanti akan dijelaskan di pengadilan." Di tengah keributan itu, Abu Nawas kebetulan melintas dan mendekati mereka. "Ada apa ini?" tanyanya. "Begini Tuan Abu,
Ibu ini dilaporkan oleh Abu Jahil karena diduga melakukan perbuatan curang Tuan, dan kami harus membawanya ke pengadilan, jawab salah satu utusan. Wanita tua itu yang ketakutan pun meminta pertolongan kepada Abu Nawas. Tolong Tuan Abu, selamatkan saya Tuan. Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, tenang Ibu, jika Ibu merasa tidak bersalah, Ibu tidak perlu takut, saya akan mendampingi Ibu di pengadilan. Begitu semuanya berkumpul di ruangan sidang, Tuan Hakim bertanya kepada wanita tua itu, benarkah Ibu yang menyetorkan buah kurma itu kepada Abu Jahil? Wanita tua itu pun menjawab, ya benar Tuan Hakim. Tuan Hakim pun melanjutkan, Ibu tahu tidak, buah kurma yang Ibu setorkan itu beratnya tidak sampai 1 kilo. Dan itu artinya Ibu telah melakukan penipuan. Ini adalah kesempatan yang dimanfaatkan Abu Jahil untuk memperoleh keuntungan. Tuan Hakim, sebenarnya saya juga tidak tega jika dia harus dihukum, kata Abu Jahil berpura-pura. Begini saja Tuan Hakim, saya akan mencabut laporan saya, asalkan dia menyerahkan semua hasil panen kurmanya kepadaku. Wanita tua itu pun dengan berat hati mengiyakan tawaran itu. Abu Jahil pun tersenyum lebar. Ia mendapatkan banyak keuntungan tanpa harus membeli kurma. Namun tiba-tiba Abu Nawas berkata, tunggu dulu Tuan Hakim, sebelum Tuan memutuskan kasus ini, izinkan saya bertanya kepada wanita tua ini. Tuan Hakim pun mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya. Abu Nawas pun bertanya, Ibu, kenapa Ibu melakukan kecurangan? Kenapa Ibu mengurangi timbangan? Wanita tua itu dengan wajah tertunduk lesu menjawab, maafkan saya Tuan, saya ini hanya wanita tua yang sangat miskin. Saya tidak punya timbangan di rumah. Jadi untuk menimbang kurma yang akan saya jual, saya menggunakan 1 bungkus tepung gandum Tuan. Abu Nawas pun kembali bertanya, dari mana Ibu tahu kalau 1 bungkus tepung gandum itu beratnya 1 kilo? Wanita tua itu pun menjawab, saya membelinya dari Tuan Abu Jahil. Setiap kali saya menyetorkan buah kurma, saya juga membeli 1 kilo tepung gandum Tuan. Sebelum saya memasaknya menjadi roti, saya gunakan untuk menimbang buah kurma yang akan saya jual Tuan. Mendengar jawaban itu Abu Jahil pun terkejut, namun ia segera membantah. Oh itu tidak mungkin, dia pasti telah mengurangi isinya, lalu malah menyalahkanku. Untuk menguji kebenaran tersebut, Tuan Hakim memerintahkan bawahannya untuk mengambil beberapa bungkus tepung gandum dari warung Abu Jahil. Dan ternyata isinya memang kurang dari 1 kilo. Ternyata kamu sendiri yang berbuat curang Abu Jahil, tapi malah menuduh wanita itu, bentak Tuan Hakim dengan marah. Akhirnya Tuan Hakim pun membebaskan wanita tua tersebut, sementara Abu Jahil harus menanggung akibatnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasarannya pun muncul dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali dan hanya membahayakan kesehatan, katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. Woi, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membantu menenangkan pikiran, dan toh banyak orang yang menikmatinya. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Pria berjenggot tebal itu pun menjawab.
Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu? Abu Nawas pun mengangguk bijak lalu berkata, baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Kerumunan itu terdiam, lalu salah satu dari mereka menjawab, tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari? Kembali kerumunan terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab, ya tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting adalah niat dan dampaknya. Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk mendengarkan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya, kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi, rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Semua orang terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan nada jenaka, Abu Nawas menambahkan, dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu, dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Kisah selanjutnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Abu Nawas, apa yang dimaksud dengan takdir Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab, takdir itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Lelaki itu bertanya lagi, maksudmu bagaimana Abu Nawas? Abu Nawas pun menjelaskan dengan bijak, ya seperti kadang-kadang kamu menganggap segala sesuatu akan berjalan dengan baik, tetapi ternyata tidak. Saat itu kamu menyebutnya nasib buruk, dan kadang-kadang juga kamu menganggap segalanya akan berjalan buruk, tetapi ternyata tidak. Saat itu kamu menyebutnya keberuntungan. Lelaki itu tampak berpikir, lalu Abu Nawas melanjutkan, seringkali kita berasumsi bahwa hal-hal tertentu akan terjadi atau tidak terjadi. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, kamu berasumsi bahwa masa depan tidak diketahui. Dan ketika kamu tahu apa yang telah terjadi, kamu menyebutnya masa depan yang baik atau buruk, sesuai dengan hasil yang kamu terima. Laki-laki itu pun terdiam sejenak, merenungkan kata-kata dari Abu Nawas. Jadi, bagaimana kita seharusnya menghadapi takdir Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, yang terbaik adalah menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan tawakal. Lakukan yang terbaik dalam setiap situasi, berusaha sebaik mungkin, dan serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Takdir adalah bagian dari perjalanan hidup kita, dan penerimaan terhadap takdir itulah yang akan memberikan kita kedamaian. Lelaki itu pun tersenyum, merasa tercerahkan oleh kebijaksanaan dari Abu Nawas. Wah, terima kasih Abu Nawas. Aku sekarang mengerti bahwa takdir adalah bagian dari hidup yang harus kita terima dengan ikhlas. Abu Nawas pun mengangguk.
Nah, betul sekali. Jalani hidup dengan penuh rasa syukur dan ikhlas, dan kamu akan menemukan kedamaian dalam setiap langkah yang akan kamu ambil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari Abu Nawas pergi ke kota yang baru dikunjunginya. Karena di sana tidak ada kenalan, Abu Nawas pun memutuskan mencari penginapan untuk beberapa hari. Kondisi penginapan yang rencananya akan ditempati oleh Abu Nawas ternyata sudah tua dan banyak kerusakan. Abu Nawas menemui pemilik penginapan tersebut. "Tuan, penginapan yang Tuan sewakan kepadaku itu sangat berbahaya. Langit-langit dan temboknya sering berdenyut meski hanya terkena hembusan angin kecil, Tuan," kata Abu Nawas. "Oh itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tuan. Penginapanku ini memang menyesuaikan usia bumi," balas si pemilik penginapan. "Maksud Tuan?" tanya Abu Nawas tidak mengerti. "Jadi begini, Tuan. Usia bumi yang kita tinggali ini kan sudah tua dan sangat rapuh. Meski demikian, Tuan lihat sendiri kan, bumi ini masih sangat kokoh dan kuat, tak akan hancur sampai menunggu datangnya hari kiamat," ujar si pemilik. "Wah, Tuan, kalau Tuan menyamakan usia bumi ini dengan penginapan Tuan, saya khawatir Dajjal tidak akan jadi datang karena keburu kiamat duluan," timpal Abu Nawas. Mendengar penjelasan dan candaan dari Abu Nawas, pemilik penginapan hanya bisa terdiam. Abu Nawas pun tidak jadi menginap di penginapan tersebut dan pergi mencari penginapan yang lebih baik. Kisah selanjutnya. Seperti hari-hari biasa, setelah selesai menunaikan sholat subuh, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan mencari kayu di hutan. Namun, naas menimpanya. Saat ia menebang pohon, bajunya sobek terkena dahan ranting. Ketika ia sudah mendapatkan banyak kayu, ia pun bingung, harus langsung menjualnya ke pasar atau pulang dulu untuk ganti baju. "Kalau aku pulang dulu, pasar sebentar lagi tutup, dan aku pasti nggak bisa menjualnya hari ini," pikir Abu Nawas. Karena pada hari itu ia sedang membutuhkan uang, ia memutuskan untuk langsung ke pasar dengan mengenakan baju yang sobek-sobek. Setibanya di pasar, ia pun langsung menjual semua kayu bakarnya. "Alhamdulillah, hari ini dapat rezeki yang lumayan," kata Abu Nawas bersyukur. "Kayaknya istirahat dulu enak nih, badanku rasanya capek sekali," kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian ia duduk di teras pasar sambil memainkan kepingan uang emas hasil dari jualan kayu bakarnya. Tidak berselang lama, lewatlah seorang penipu di hadapannya. Melihat penampilan Abu Nawas dengan baju sobek-sobek dan kumal, ia mengira Abu Nawas adalah orang gila. Maka terbesitlah niat jahat pada diri si penipu. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Hei kawan, sedang apa kamu di sini?" kata si penipu berbahasa basi. Mendapat pertanyaan demikian, Abu Nawas pun menjawab sekenanya. "Ini nih, lagi mainin kepala raja." "Hah? Maksudnya gimana?" tanya si penipu kebingungan. "Ya coba lihat, bukankah kepingan ini gambarnya kepala raja?" jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu bertambah yakinlah si penipu bahwa Abu Nawas adalah orang gila. Dalam hati ia berkata, "Semua kepingan uang kan memang bergambar raja, mau itu uang emas ataupun uang perak. Berarti orang gila ini nggak tahu uang." Akhirnya muncullah sebuah ide untuk memperdayai Abu Nawas. "Hei kawan, aku punya banyak kepingan bergambar raja. Kalau mau, kamu boleh menukarnya.
1 kepingan punyamu, aku tukar dengan 2 kepingan punyaku. Nah, jadinya kan kepingan uangmu bertambah banyak, ujar si penipu. Ia pun lalu menyodorkan beberapa kepingan uang perak di tangannya. Melihat hal itu, Abu Nawas menatap tajam si penipu. Dasar manusia licik, dia kira aku nggak bisa membedakan mana uang emas mana uang perak, batin Abu Nawas. Menyadari dirinya akan ditipu, Abu Nawas malah sengaja mengerjainya. Wah, aku mau, tapi ada syaratnya, kata Abu Nawas. Apa syaratnya? Katakan saja, balas si penipu kegirangan. Dia mengira tipuannya kali ini akan membuahkan hasil. Syaratnya gampang, kamu harus merangkak sejauh 5 meter, pinta Abu Nawas. Si penipu agak heran dengan permintaan yang aneh itu. Loh, kenapa harus merangkak? Tanya si penipu penasaran. Karena aku rindu dengan keledaiku, dia telah lama mati meninggalkanku, jawab Abu Nawas berpura-pura. Oh begitu, jangan khawatir, aku akan mengobati kerinduanmu itu, balas si penipu. Tanpa menunggu lama, si penipu pun langsung melakukan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. Ketika ia berjalan merangkak, Abu Nawas mengikutinya dari belakang sambil berteriak kepada orang-orang di pasar. Hei semuanya, lihatlah keledai baruku ini. Dia bukan hanya penurut, tapi juga pintar. Dia bisa membedakan mana kepingan uang emas dan mana kepingan uang perak. Orang-orang yang mendengar teriakan Abu Nawas pun tertawa terpinggal-pinggal. Sedangkan si penipu yang mengetahui dirinya sedang dikerjai, segera bangkit berdiri dan berlari meninggalkan kerumunan orang-orang. Kisah selanjutnya. Belakangan ini, Abu Nawas sering menghabiskan waktunya memancing di sungai. Ternyata, hobi barunya ini dapat menghasilkan uang yang lumayan banyak. Setiap kali ia pulang dari memancing, ia selalu membawa ikan-ikan yang banyak. Sebagian ia jual, dan sebagiannya lagi ia masak sendiri. Hingga suatu hari, ada seorang saudagar kaya yang melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya, Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada gerombolan perampok yang terkenal sangat sadis dan kejam. Mereka melakukan aksinya di tengah padang gurun pada malam hari. Setiap kali ada rombongan kafilah yang melintasi jalan tersebut, kawanan perampok itu langsung menyergapnya dan menjarah semua harta benda milik para kafilah. Apabila ada yang berani mencoba melawan, maka kawanan perampok ini tak segan-segan untuk membunuhnya. Pada suatu malam, mereka menyergap dan menjarah harta benda salah satu rombongan kafilah. Begitu berhasil mendapatkan harta benda yang lumayan banyak, kawanan perampok ini berencana untuk pulang. Tapi karena waktu sudah larut malam, belum lagi rasa kantuk dan lelah yang mereka rasakan, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tempat terdekat untuk beristirahat. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun melihat sebuah rumah sederhana yang jauh dari permukiman penduduk. Pemilik rumah ini adalah keluarga yang rajin beribadah. Agar diizinkan untuk menginap, kawanan perampok tersebut menutupi identitasnya. Mereka mengaku sebagai mujahid fisabilillah, yaitu pasukan pejuang perang di jalan Allah. Kehadiran mereka di rumah tersebut disambut hangat oleh tuan rumah. Bahkan mereka langsung disuguhkan hidangan makan malam sebelum mereka beristirahat. Saat kawanan perampok ini selesai makan malam, mereka melihat ada bocah kecil terbaring di tempat tidurnya. "Apakah dia anakmu?" tanya salah satu dari mereka. "Benar tuan, dia itu anak saya. Dia menderita kelumpuhan pada kakinya. Kami sudah berusaha berobat ke sana dan kemari, tapi tak kunjung sembuh juga," jawab si tuan rumah.
"Oh iya Tuan, barangkali Tuan sekalian mau menunaikan sholat malam. Akan saya antar Tuan ke tempat wudhu," kata si tuan rumah melanjutkan. Tak ingin identitasnya terbongkar, kawanan perampok ini terpaksa berwudu dan melakukan sholat malam layaknya pejuang fisabilillah. Si tuan rumah ini bukan hanya rajin ibadah, tapi ia juga selalu berprasangka baik kepada siapapun. Ia sama sekali tidak menaruh curiga bahwa tamunya adalah kawanan perampok. Ia percaya kalau tamunya yang datang adalah pejuang fisabilillah. Bahkan bekas sisa air wudhu yang dipakai oleh para perampok ia kumpulkan di sebuah wadah dengan mengharap keberkahan dari mereka. Lalu air tersebut ia basuhkan di kedua kaki anaknya yang sedang menderita kelumpuhan. Setelah menjelang pagi hari, kawanan perampok tersebut pun pamit pulang kepada si tuan rumah. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian kawanan perampok ini kembali melakukan aksinya. Mereka menyergap dan merampok rombongan kafilah yang sedang melintas di tengah padang gurun. Begitu selesai dengan aksinya, sebelum pulang, mereka kembali mendatangi rumah yang tempo hari digunakan untuk menginap. Setelah sampai di depan rumah, ketua perampok mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Lalu terdengar suara jawaban dari dalam rumah. "Siapa di luar?" "Kami rombongan pejuang fisabilillah yang tempo hari numpang menginap," jawab ketua perampok. Pintu rumah pun segera dibuka oleh seorang anak kecil. Kawanan perampok ini heran dan kaget. "Loh, bukankah anak ini yang katanya lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan?" Belum hilang rasa herannya, tuan rumah dan anaknya langsung mengajak salaman dan mencium tangan para perampok itu satu persatu. Ketua perampok kemudian bertanya kepada si tuan rumah, "Bukankah kaki anakmu lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan?" Dengan wajah tersenyum penuh hormat, si tuan rumah menjawab, "Alhamdulillah Tuan, ini semua berkat pertolongan Allah melalui keberkahan tuan-tuan semua. Tuan-tuan adalah pejuang fisabilillah. Tentunya tuan-tuan adalah orang yang mulia. Air bekas wudhu yang dipakai tuan tempo hari, saya basuhkan di kedua kaki anak saya. Dan alhamdulillah, berkat pertolongan Allah melalui tuan-tuan semua, kaki anak saya sembuh total," kata si tuan rumah menjelaskan. Mendengar penuturan tuan rumah tersebut, para kawanan perampok ini bertambah kaget. Mereka pun langsung menangis dan terharu. "Maafkanlah kami Tuan, sebenarnya kami ini bukanlah pejuang fisabilillah. Kami ini perampok yang dikenal kejam dan sadis. Tapi mulai saat ini kami akan bertobat. Kami akan tinggalkan semua perbuatan buruk kami," kata ketua perampok sambil menangis sesenggukan. Atas kejadian itu, mereka akhirnya menjadi pejuang perang fisabilillah sungguhan hingga ajal menjemput mereka. Sifat berprasangka baik yang diterapkan oleh si tuan rumah ini bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Anaknya bisa sembuh dari kelumpuhan lantaran ia berprasangka baik kepada si perampok. Dan para perampok tersebut menjadi bertobat karena sifat berprasangka baik yang selalu diterapkan oleh si tuan rumah. Kisah ini mengandung hikmah bahwa dengan selalu berprasangka baik, bukan hanya bermanfaat atau menguntungkan bagi diri kita sendiri, akan tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Kisah selanjutnya. Ketika musim dingin tiba, orang-orang mengenakan mantel untuk menghangatkan tubuh mereka. Namun berbeda dengan Abu Nawas, ia masih mengenakan pakaian seperti hari-hari biasanya, karena ia tak punya uang untuk membeli mantel. Hingga suatu malam, ketika Abu Nawas pergi ke masjid, ia bertemu dengan Abu Jahil di tengah jalan. Abu Nawas, cuaca kan sangat dingin sekali, kenapa tidak pakai mantel?" tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Jika ia menjawab yang sebenarnya, Abu Jahil pasti akan semakin meledeknya. Akhirnya, ia pun berpura-pura bahwa mantelnya telah sobek. "Kenapa tidak dibawa ke tukang jahit, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil kembali.
Sudah dibawa, tapi tukang jahitnya tutup karena cuaca dingin, jawab Abu Nawas. Ia pun segera bergegas pergi meninggalkan Abu Jahil. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil menghindari ledekan lebih lanjut dari Abu Jahil. Meskipun sebenarnya ia memang tidak punya mantel.